Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Siti Rohmah. Saya dari kelas PAI semester 5B. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah pengelolaan kelas tentang mendesain prosedur dan rancangan manajemen pengelolaan kelas. Tugas ini ditujukan untuk jenjang SMP. Baik, ada beberapa poin yang akan saya jelaskan di sini. Yang pertama adalah tujuan dan sasaran kelas. Apa itu tujuan dan sasaran kelas? Tujuan kelas di sini adalah suatu hasil untuk mencapai pembelajaran atau gambaran umum. Adapun sasaran kelas di sini yaitu langkah-langkah konkret untuk mencapai tujuan kelas tersebut. Tujuan kelas di sini untuk menjadikan pendidikan di sekolah ini menjadi suatu sarana pembelajaran, juga untuk terciptanya pendidikan yang berkarakter. Yang pertama itu guru membimbing dan mengarahkan peserta didik ini untuk senantiasa berakhlak mulia. Yang kedua, guru ini menjadi contoh yang baik atau suri tauladan yang baik bagi muridnya. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman siswa dalam pembelajaran. Yang keempat, meningkatkan minat dan motivasi siswa dalam belajar. Adapun sasaran kelas di sini yaitu guna menciptakan lingkungan belajar yang baik dan efisien. Yang pertama yaitu terciptanya lingkungan kelas yang di dalamnya ini berupa penanaman nilai baik, penanaman nilai agama, juga etika pergaulan yang baik. Yang kedua, guru ini menggunakan metode dan pendekatan yang menarik dan relevan dengan minat siswa. Adapun norma dan aturan di dalam kelas, yang pertama, aturan atau tata tertib di dalam kelas. Yang pertama, menghormati guru juga sesama teman. Yang kedua, menggunakan seragam yang rapi sesuai ketentuan sekolah. Contohnya, baju yang memang sesuai ketentuan sekolah itu harus dimasukkan ke dalam. Misalkan ya, ini malah dikeluarkan seperti itu. Jadi harus memakai seragam yang rapi juga sesuai ketentuan sekolah. Yang ketiga, masuk kelas tepat waktu. Yang keempat, ini dilarang membuat kegaduhan ketika pembelajaran berlangsung. Kenapa? Karena akan mengganggu fokus kepada teman yang lain. Yang kelima, mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Yang keenam, melaksanakan tugas piket jika pas pembagian kerjaan tugas piket. Yang terakhir, ini dilarang membawa rokok, senjata tajam. Adapun norma di dalam kelas, yang pertama ini menjaga kesopanan dan etika ketika berada di dalam kelas. Yang kedua, menghormati yang lebih tua, juga menyayangi atau mengayomi yang lebih muda di bawah kita. Sikap jujur, tidak membuang sampah sembarangan, juga tertib. Poin ketiga ada struktur dan rutinitas kegiatan. Struktur di sini pertama itu wali kelas, Yang kedua ketua kelas. Yang ketiga wakil ketua kelas. Di bawahnya itu ada sekretaris, juga bendahara. Nah, di bawahnya itu baru anggota atau seksi-seksi. Baik, adapun rutinitas kegiatan, yang pertama ini murid masuk ke kelas dengan tertib dan tepat waktu. Kedua, murid ini membaca doa sebelum memulai pembelajaran. Selanjutnya, guru menambah materi baru. Namun, sebelum memulai pembelajaran, guru ini menjelaskan terlebih dahulu materi di hari sebelumnya agar siswa yang belum paham menjadi lebih paham. Sebelum pulang, murid ini harus membaca doa, juga memastikan barang-barang yang dibawa ke sekolah ini tidak ada yang tertinggal sebelum pulang. Poin keempat ada tempat duduk siswa. Dalam menata tempat duduk siswa ini, guru harus senantiasa kreatif, tapi tidak hanya kreatif, juga harus efektif dalam keberlangsungan pembelajaran nantinya. Adapun di sini saya menggunakan teknik pola tatanan baris atau pola duduk siswa yang diganti secara bergiliran selama 1 bulan 1 kali. Adapun beberapa pola atau tempat duduk yang saya terapkan berikut ini. Pertama, siswa yang sering mengobrol ataupun kurang fokus, ini saya coba simpan di barisan paling depan. Untuk apa? Tujuannya untuk anak ini lebih fokus gitu, bisa memahami materi secara lebih jelas. Ada pola berbentuk U gitu ya. Bentuk U itu setengah lingkaran gitu ya. Jadi memudahkan untuk diskusi. Ada juga pola berbentuk sejajar, dan yang terakhir ada bentuk kelompok atau tim. Ini biasanya seperti ini. Jadi si bangku ini beregu gitu per kelompok. Ini memudahkan juga untuk diskusi grup atau tim. Poin kelima, ada cara agar siswa disiplin. Antara lain yang pertama ini siswa melaksanakan tata tertib sekolah dengan baik. Yang kedua, guru menjadi contoh yang baik atau suri tauladan yang baik bagi siswa. Sikap tegas, bersikap konsisten, juga ada kerjasama antara orang tua. Poin keenam ada cara mengatasi situasi tantangan. Di sini bagaimana caranya guru menghadapi situasi tantangan? Pertama, guru ini harus menjalin hubungan baik dengan siswanya terlebih dahulu. Yang kedua, membangun hubungan baik antara guru dengan orang tua. Kenapa? Karena orang tua ini tahu setiap perkembangan yang kita komunikasikan dengan orang tua terhadap anak didik kita, dari segi akademik maupun non-akademik. Selanjutnya, memberikan dukungan kepada siswa di luar pembelajaran. Ini bertujuan untuk misalkan untuk siswa yang tidak fokus, ini kita bisa mengambil langkah. Pertama, anak ini dipanggil
skill gitu ya, ngobrol, sharing berdua dengan guru, dengan kita. Setelah itu kita bisa memberikan arahan, motivasi dan juga saran ke depannya supaya anak ini bagaimana fokusnya bisa lebih terjaga, apakah itu ada masalah dari internal ya, dari keluarga maupun di dalam kelas. Itu dikomunikasikan. Yang terakhir, melakukan kegiatan evaluasi pembelajaran. Poin ketujuh ada evaluasi dan penyesuaian. Di sini untuk evaluasi bisa mungkin dilakukan dengan cara penilaian dari segi afektif, kognitif maupun psikomotor yang bertujuan untuk mengukur pemahaman dan juga pengetahuan siswa. Untuk penyesuaian pembelajaran, di sini bisa dilakukan dengan cara remedial. Juga di sini saya menerapkan punishment dan reward. Poin ke-8 ada pelatihan dan pengembangan diri siswa. Di sini bisa dilakukan dengan cara mengikuti kegiatan yang diadakan di sekolah, seperti mengikuti ekstrakurikuler, ikut organisasi, ataupun acara-acara atau event-event yang dilaksanakan di sekolah, seperti acara PHBI dan lain sebagainya. Mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.